Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal IMO 2020 yang baru saja kemarin berakhir. Soal ini diambil dari soal nomor 2 IMO 2020, soal tentang ketaksamaan. Jadi misalkan kita punya bilangan real ABCD, ya ini bilangan real ya, cuma nggak saya tulis aja, yang memenuhi ini. Dan juga si ABCD ini memenuhi A tambah B tambah C tambah D sama dengan 1. Kita diminta untuk membuktikan bahwa A ditambah 2B tambah 3C ditambah 4D dikali A pangkat A, B pangkat B, C pangkat C, D pangkat D ini kurang dari 1. Ya. Untuk soal ini, ketika saya pertama kali mendapat soalnya, saya nggak bisa ngerjainnya. Ya, baru bisa setelah melihat solusi punya orang lain. Nah, sebetulnya melihat solusi punya orang lain nggak dilarang juga ya, karena kita bisa belajar sesuatu juga dari solusi orang lain. Nah, tetapi agar agar kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari membaca solusi orang lain. Nah, cara membaca solusi orang lainnya itu tidak sekedar mengikuti apa pikiran orang lain, tapi berusaha merekonstruksi ulang kira-kira seharusnya setelah saya membaca solusi ini gimana nih harusnya saya berpikir ketika pertama kali mengerjakan soal ini. Nah, itu lebih selangkah lebih maju, selangkah lebih baik dibanding dengan kita hanya berusaha memeriksa kebenaran dari langkah-langkah yang diberikan oleh orang lain. Oke. Nah, pertama, setelah saya baca solusinya, kemudian mencoba mereka-reka bagaimana harusnya berpikir ketika melihat soal ini pertama kali. Pertama-tama kita melihat bagian yang jeleknya. Ini ekspresi yang jeleknya. Ya, ini boleh dibilang rusak lah. Nah, gimana caranya kita biar bisa mendapatkan sesuatu ekspresi yang lebih baik dari ekspresi X pangkat X itu. Ya. Nah, untuk membuatnya lebih baik, kita mempergunakan apa yang disebut dengan weighted AMGM. Ya. Nah, mungkin Anda sudah mengenal itu apa AMGM. Jadi, AMGM yang biasa ya, ini sedikit review. AMGM yang standar bunyinya gimana? AMGM untuk 4 variabel aja ya. Jadi untuk 4 variabel bisa kita tuliskan seperti ini, misalkan akar pangkat 4 A, B, C, D ini GM lebih kecil sama dengan A tambah B tambah C tambah D dibagi dengan 4. Nah, si ketaksamaan ini akan kita tulis ulang sebagai berikut. Ini ekuivalen dengan A pangkat 1/4, B pangkat 1/4, C pangkat 1/4, D pangkat 1/4 lebih kecil sama dengan 1/4 A ditambah 1/4 B ditambah 1/4 C dan 1/4 D. Jadi ini bunyi AMGM untuk 4 variabel. Nah, sekarang ada AMGM yang lebih umum ya, yang disebut sebagai weighted AMGM. Oke. Jadi misalkan kita punya alfa lambda 1 lah tambah lambda 2 tambah lambda 3 tambah lambda 4 sama dengan 1, dan semuanya biar aman kita ambil positif aja ya, semuanya positif. Maka kita punya ekspresi yang semacam ini ya. Maka kita punya
A pangkat lambda 1 ditambah B pangkat lambda 2, C lambda 3, D pangkat lambda 4. Ini lebih kecil sama dengan lambda 1A ditambah lambda 2B ditambah lambda 3C ditambah lambda 4D. Ya. Ini bunyi AMGM yang lebih umum. Nah, perhatikan bahwa AMGM yang bintang ini adalah kasus khusus di mana semua alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4-nya, lambda 1 sampai lambda 4-nya semuanya bernilai 1/4. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan weighted AMGM ini kepada persoalan kita? Jadi di sini kita lihat ini kita punya informasi bahwa A ditambah B tambah C tambah D-nya bernilai sama dengan 1. Ini persis seperti tadi, perannya si lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Berarti kalau kita terapkan, gimana kalau kita terapkan? Karena A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 1, maka A pangkat A, B pangkat B, C pangkat C, D pangkat D menurut kesamaan double bintang ini lebih kecil sama dengan A kali A ditambah B kali B ditambah C kali C ditambah D kali D. Yang tidak lain adalah A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat. Nah, berarti si ekspresi yang jeleknya akan kita coba estimasi dengan ekspresi yang lebih bagus, ya. Jadi akibatnya si A ditambah 2B tambah 3C ditambah 4D dikali A pangkat A, B pangkat B, C pangkat C, D pangkat D, ini lebih kecil sama dengan A tambah B tambah 2B 3C tambah 4D. Kemudian ini semua lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah ini, ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah D kuadrat. Oke. Nah, berarti apa? Kan tujuannya adalah membuktikan bahwa si ruas kiri ini lebih kecil dari 1. Nah, kita bisa bilang bahwa si ruas kiri ini lebih kecil dari 1 dengan cara menunjukkan bahwa yang kanan yang lebih kecil dari 1. Jadi, cukup dibuktikan bahwa yang ini semua A ditambah 2B tambah 3C tambah 4D dikali dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat lebih kecil dari 1. Kalau ini bisa kita buktikan, maka kesamaan yang kita buktikan benar juga. Kenapa? Karena kalau yang ini kurang dari 1, apalagi yang sebelah kirinya. Ya. Nah, sekarang gimana nih untuk membuktikan ini? Ya. Nah, kalau kita lihat-lihat, bagian kirinya itu kalau kita kali-kalikan akan merupakan ekspresi berderajat 3. Apa artinya ekspresi berderajat 3? Misalkan katakanlah ketika kita mengalihkan apa? A dengan C kuadrat misalkan, ya, kita dapat A C kuadrat, ya. Ini A-nya pangkat 1, C-nya pangkat 2. Nah, total derajatnya ada 1 tambah 2. Berderajat 3. Dan semuanya seperti itu ketika kita kali-kalikan. Nah, jadi ruas kirinya berderajat 3, tapi ruas kanannya konstanta. Nah, nanti akan kesulitan. Nah, biasanya untuk memudahkan pembuktiannya, kita berusaha untuk membuat
bentuk dari yang kiri itu serupa dengan bentuk yang kanan. Dalam hal ini adalah derajatnya. Kita ingin membuat derajat yang kiri sama dengan derajat yang kanan. Gimana caranya? Ingat bahwa si 1 itu adalah ini. A tambah C tambah D sama dengan 1. Nah, biar si 1 ini merupakan ekspresi berderajat 3, gimana caranya? Ini kita ubah. Yang sebelah kanannya kita ubah dengan ini sama aja, kita ingin membuktikan lebih kecil. Jadi si satunya akan kita ganti dengan A tambah B tambah C tambah D, ya. Nah, tapi kalau digantikan dengan ini saja, derajatnya masih 1. Gimana biar derajatnya 3? Ya, kita tuliskan si satunya sebagai A tambah B tambah C tambah D dipangkatkan dengan 3. Ya. Jadi, setelah disederhanakan soalnya, persoalan kita itu sama saja dengan membuktikan kesamaan yang triple bintang ini. Kalau ini benar, maka kita selesai. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari sebelah kanan dulu, ya. Dari sebelah kanan mulai dari yang ini, mulai dari A tambah B tambah C tambah D dipangkatkan 3. Nah, kalau Anda melakukan katakanlah misalkan X tambah Y dipangkatkan 3, hasilnya gimana? Hasilnya X pangkat 3 kemudian 3X kuadrat Y ditambah 3 Y kuadrat X ditambah Y pangkat 3. Ya. Nah, dengan cara yang serupa, kita bisa membongkar si A tambah B tambah C tambah D ini. Ya. Kalau dibongkar, ada ekspresi A pangkat 3-nya, kemudian ada ekspresi yang semodel ini. Ada 3A kuadrat B, ada 3A kuadrat C, dan 3A kuadrat D. Nah, ini untuk A saja. Yang lainnya juga berlaku untuk B, untuk C, dan untuk D. Jadi ini sama dengan ini, ditambah ini. Ini A aja dulu, B kuadrat A, sini. B kuadrat C ditambah 3B kuadrat D ditambah C pangkat 3 ditambah 3C kuadrat A 3C kuadrat B ditambah 3C kuadrat D ditambah lagi terakhir D pangkat 3 tambah 3D kuadrat A ditambah 3D kuadrat B ditambah 3D kuadrat C. Oke. Nah, yang ini untuk masing-masing baris, setiap sukunya bisa kita keluarkan A kuadratnya, bisa kita faktorkan A kuadratnya. Jadi ini bisa dituliskan lagi sebagai ini nggak bisa ini. Jadinya A tambah B tambah C tambah D pangkat 3. A kuadratnya dikeluarkan. Kemudian sisanya adalah A ditambah 3B ditambah 3C ditambah 3D plus B kuadrat A ini akan serupa ya dengan yang di atas. Ditambah 3A tambah B ditambah 3C tambah 3D plus C kuadrat 3A tambah 3B ditambah C ditambah 3D plus D kuadrat 3A 3B tambah 3C ditambah
dengan apa? D. Ya, seperti ini. Nah, jadi tujuannya ini semua kita sebutkan sebagai katakanlah S, ya. Kita ingin menunjukkan, coba kita lihat lagi, ya, bahwa ini si S ini lebih besar dari ini, ya. Oke. Jadi akan ditunjukkan S lebih besar dari apa? A ditambah 2B ditambah 3C ditambah 4D dikali dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat. Ya. Nah, tapi yang sebelah kanan ini bisa kita paksa supaya bentuknya mirip-mirip dengan S ini. Gimana caranya? Jadi yang ini itu ekivalen dengan S lebih besar dari ini, sama aja dengan ini semua dikalikan dengan A kuadrat. A kuadrat dikali ini plus B kuadrat kali hal yang sama ditambah C kuadrat tambah D kuadrat A tambah 2B tambah 3C tambah 4D. Oke. Nah, jadi ini sekarang kita tinggal membandingkan aja. Untuk menunjukkan bahwa ini semua, si S semua itu lebih besar dari ini, cukup kita buktikan bahwa setiap pasangannya benar. Yang satu lebih besar dari yang lain. Jadi untuk menunjukkan ini lebih besar dari ini semua, cukup kita tunjukkan ini lebih besar dari ini. Betul nggak? Coba. Apakah A tambah 3B ditambah 3C ditambah 3D lebih besar dari A tambah 2B ditambah 3C ditambah 4D? Benar. Ini kalau kita sederhanakan ekivalen dengan A-nya kita coret, 2B-nya kita pindahkan ke kiri, tinggal jadi B, 3C-nya dicoret, 3D-nya pindahkan ke kanan. B lebih besar. Oke, ini masih seperti ini ya. Ternyata B lebih besar sama dengan D. Ya. Jadi pernyataan ini ekivalen dengan pernyataan B lebih besar sama dengan D. Tapi ini benar. Taunya dari mana benar? Dari soal, ya. Terus yang lainnya juga seperti itu aja. Kita tinggal bandingkan yang ini dengan yang ini. Coba. 3A ditambah B tambah 3C tambah 3D. Apakah, nanti kita tentukannya ini, apakah kita perlu lebih besar sama dengan atau strict lebih besar aja dibandingkan dengan ini. Oke, sementara kita akan pakai tanpa tanda kesamaan. Nanti kita sesuaikan. Ini sama aja dengan apa? Kalau A-nya pindah ke sebelah kiri, dia jadi 2A. Kemudian B-nya pindah ke sebelah kanan, tinggal B aja. C-nya dicoret dua-duanya. Kemudian D-nya kita pindahkan, 3D-nya pindahkan ke kanan. B ditambah D. Ya. Ini juga benar, ya. Ini tandanya harusnya lebih besar sama dengan. Kenapa ini benar? Karena A itu adalah yang terbesar di antara A, B, C, D. Berarti 2A itu akan lebih besar dari B tambah D. Ini juga oke, ya. Kemudian yang terakhir, oh ya, belum yang terakhir, yang ketiga, 3A tambah 3B tambah C ditambah 3D. Kita lihat apa yang terjadi dengan yang ini. A-nya dipindahkan ke sebelah kiri jadi 2A. Kemudian 3B
3B jadi B. Oke. Kemudian C-nya pindah ke kanan, 2C ditambah D. Ini juga ada sama dengannya ya. Karena A dan B itu adalah dua yang tertinggi di antara A, B, C, D. Ingat urutannya gini, A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D. Jadi 2A akan lebih besar sama dengan 2C. Dan B akan lebih besar sama dengan D. Jadi ini juga benar. Ya. Kemudian yang terakhir 3A tambah 3B tambah 3C ditambah D. Apakah dia lebih besar sama dengan, nggak usah pakai tanda sama dengan dulu, A tambah 2B tambah 3C ditambah 4D. Pernyataan ini ekivalen dengan 2A ditambah B lebih besar sama dengan 3D. Ya. Oke. 2A ditambah 2A tambah B, yang ininya 3C-nya hilang, tinggal 3D. Yang ini juga lebih besar sama dengan, ya. Oke. Berarti gimana? Berarti dari fakta ini, karena ini benar semua, ya. Akibatnya apa? Saya ulangi lagi, akibatnya dari pengecekan barusan ini mengakibatkan bahwa suku pertama ini lebih besar sama dengan suku yang kedua. Ya. Nah, ternyata si S ini belum pasti strict, jadi kita hanya yakin ini lebih besar sama dengan, ya, dari hasil yang barusan kita peroleh. Jadi saya ulangi lagi, yang dikotaki warna hijau ini dia lebih besar sama dengan yang ini. Kemudian baris keduanya lebih besar sama dengan baris kedua, dan selanjutnya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita tulis ulang, apa sih yang barusan kita dapatkan? Kita baru saja menunjukkan bahwa A tambah B tambah C tambah D. Jadi kita menunjukkan satu itu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ini kan tadi sama dengan A tambah B tambah C tambah D dipangkatkan 3, ya. Ini. Ups. Dua B tambah 3C ditambah 4D dikali dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah D kuadrat. Ya. Nah, pengennya kita ingin strict, ya. Yang kita tahu bahwa A tambah 2B ditambah 3C ditambah 4D dikali dengan A pangkat A, B pangkat B, C pangkat C, D pangkat D. Nah, ini harus diperhatikan kayaknya. Ini itu strict harusnya dibanding dengan A tambah 2B tambah 3C ditambah 4D dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat. Jadi si kesamaan AMGM itu ada syaratnya, ya. Ada syaratnya kapan dia bernilai sama. Jadi kalau AMGM yang standar, syaratnya adalah ketika A-nya sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Ya. Oke. Berarti apa nih artinya? Ini perlu apa? Oke, jadi ini dari weighted AMGM kita tahu ini lebih kecil sama dengan, ya. Dan kesamaan dari weighted AMGM itu terjadi ketika
si weight-nya semuanya sama. Dalam hal ini jadinya A-nya sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Dengan kesamaan terjadi ketika A-nya sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Nah, karena ingin hasil penjumlahannya adalah 1, berarti ketika semuanya sama dengan 1/4. Ya. Nah, ketika jadi apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan di sini? Jadi ini si tanda lebih kecil sama dengan ini gimana? Maksudnya dia itu bisa tandanya bisa sama dengan hanya terjadi ketika A-nya sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 1/4. Ya. Dalam kasus ini 1/4 ditambah setengah ditambah 3/4 ditambah 1 dikali dengan 1/4 pangkat 1/4 ini sama aja dengan 1/4 dikali dengan 2/4, 6/4, 10/4 sama dengan 10/16. Ini adalah 5/8 yang kurang dari 1. Ya. Jadi ketika ini bertanda sama, ya, maka ekspresi yang ingin kita tunjukkan dia betul kurang dari 1. Nah, di luar ini, di luar A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 1/4. Jadi selain kasus ini, maka si tanda kesamaan di sini itu bisa kita hilangkan. A ditambah 2B tambah 3C tambah 4D, A pangkat A, B pangkat B, C pangkat C, D pangkat D ini strict lebih kecil dari A tambah 2B tambah 3C tambah 4D, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat. Dan yang ini barusan kita buktikan dia lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau kita baca ini kurang dari 1. Baik ketika semuanya 1/4 atau ketika ada salah satu di antara ABCD ini yang berbeda. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kayak panjang ya pembahasannya ini karena di sini saya berusaha untuk merekonstruksi ulang kira-kira cara pemikirannya gimana supaya solusinya bisa ditemukan. Nah, tapi ketika nanti si solusi ini dipresentasikan, ya mungkin akan sangat pendek sekali, ya, akan sangat pendek sekali. Berbeda antara ketika kita berusaha mencari dengan bagaimana kita menyajikannya kepada pembaca, ya. Ya, untuk menyajikannya juga bergantung kepada siapa target pembaca Anda. Kalau misalkan target pembacanya sudah cukup mengetahui materi Olimpiade, misalkan ya bisa dibuat sangat singkat. Jadi misalkan di solusi officialnya ini hanya dituliskan dalam 7 baris saja. Ya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap selalu bermatematika.